Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Saifuddin, dokter spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular dan endovaskular. Dokter bedah vaskular dan endovaskular adalah dokter bedah yang menangani semua kelainan pembuluh darah. Secara garis besar, penyakit bedah vaskular dan endovaskular dibagi menjadi dua, yaitu arteri dan vena. Arteri adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung dan dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Sehingga arteri merupakan pembuluh darah yang memberi makan ke sel dan jaringan. Sel dan jaringan itu mendapatkan makan dari oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah. Dan darah diedarkan oleh pipa di dalam tubuh kita sebagai manusia, yaitu pipa pembuluh darah. Sebagian besar penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah arteri akan dirasakan oleh pasien seperti gejala kebas, gejala nyeri pada saat berjalan maupun dalam keadaan istirahat, bahkan sampai menyebabkan keadaan luka di seluruh tubuh terutama pada kaki, dan kaki atau jari-jari bisa menghitam. Yang kedua, yaitu pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Pembuluh darah balik tidak memiliki pompa sehingga dia perlu katup untuk kembali ke jantung. Nah, terbalik dengan keluhan pembuluh darah arteri. Sedangkan keluhan pada pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena yang sering dikeluhkan pasien yaitu pegal, kaki terasa berat, melebarnya pembuluh darah di kaki, perubahan warna kulit menjadi lebih gelap, ataupun bisa seperti arteri yaitu terjadinya luka di kaki atau tungkai. Kebanyakan pasien yang ditata laksana oleh bedah vaskular dan endovaskular di Indonesia, pasien-pasien dengan penyakit kaki diabetik, penyakit-penyakit varises, penyakit yang membutuhkan akses untuk cuci darah rutin, ataupun pasien-pasien dengan pelebaran pembuluh darah. Untuk memastikan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah tersebut, biasanya dokter bedah vaskular akan melakukan sendiri pemeriksaan ultrasonografi atau yang lebih kita kenal dengan USG. Jika diperlukan, baru untuk dilakukan CT scan angiografi atau CT scan. Tata laksana yang bisa dilakukan oleh dokter bedah vaskular dan endovaskular ada tiga. Yang pertama, secara umum bisa dengan operasi terbuka. Yang kedua, bisa dengan operasi tertutup atau minimal invasif berupa satu tusukan jarum seperti kateterisasi pada jantung. Yang ketiga, bisa dengan modalitas hybrid atau kombinasi keduanya, operasi tertutup dan terbuka. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang penyakit-penyakit yang sering ada pada masyarakat kita, saya akan menjelaskan pada video-video selanjutnya.